topiknya hari ini tentang kematian. Jadi judulnya itu adalah Good Goodbye, Facing Death with Courage. Dan menurut panitia, kematian itu topiknya yang sangat penting. Pasti datang, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin 30 tahun lagi. Cuman topik ini malah jarang dibahas dan malah kadang-kadang dianggap tabu di masyarakat. Dan mungkin oleh karena itu banyak orang yang ketika kematian datang malah takut. Ketakutan itu kan kadang muncul karena pertama tidak tahu, kedua tidak ready, tidak prepare. Jadi hari ini tujuannya adalah gimana kita bisa lebih tahu banyak mengenai kematian, dan mudah-mudahan itu kita bisa lebih prepare, lebih ready. Oke. Kemarin di Instagramnya Indo Buddhis kita sempat kasih pertanyaan nih, kalau dikasih pilihan, kalau boleh milih, yang audiens Instagram tuh lebih milih untuk meninggal karena sakit, kecelakaan, atau tidur. Masing-masing punya pro dan cons. Dan hasilnya cuman satu vote yang bilang karena kecelakaan, dan sisanya semua 90% lebih itu karena sakit. Ada orang yang bilang kalau sakit tuh sebenarnya meninggal karena meninggal karena tidur, di dalam tidur itu kurang baik karena pada saat itu konsistensi kita nggak ada. Tapi pro-nya ya nggak sakit dan mungkin cepat. Nah, pertanyaan saya hari ini, apakah benar kalau ketika kita meninggal karena tidur itu kesadaran tidak ada, dan apakah kita bisa milih gitu, kita bisa nggak sih mengkondisikan supaya ketika kita meninggalnya itu karena gini gitu. Silakan Ci. Yes. Selamat siang Satihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kalau dari kematian ini sebaiknya kita mengkondisikan banyak perbuatan baik dulu nih, dari pikiran terutama, karena itu kunci semuanya. Walaupun kita meninggal dalam keadaan tidur, keadaan kesakitan atau kecelakaan, semua kuncinya dari pikiran. Jadi kalau lagi kita tidur nih, memang di saat itu kita tidak mengkondisikan pikiran, tetapi langsung karma kita yang berproses. Tapi kalau kita sakit dulu, itu pikiran berproses, karma pun berproses. Jadi itu langsung berbarengan. Karena pikiran ketika kita lagi sakit, itu muncul sebelum nafas terakhir ini berhenti, itu akan muncul nimita, gambaran-gambaran kehidupan kita. Itu muncul terus menerus. Jadi kan kita semua pasti pernah melihat orang koma. Nah, kalau orang koma, ketika dia dipasang alat, dia hanya diam, tertidur. Kadang ada yang dipanggil ngerespon, ada yang tidak dipanggil, ada yang dipanggil tidak merespon. Ketika seseorang itu sedang tidak merespon, itu dia sedang muncul nimitanya. Terus dia seperti nontonin filmnya dia. Jadi kita pun seperti itu, kalau meninggal dalam keadaan sakit, kita nontonin filmnya kita. Baik buruk dari yang kita ucapkan, dari yang kita perbuat, dari yang kita pikir itu muncul semua. Kita pernah mikir jelek tentang si A, kita pernah berpikir jahat tentang si B, kita pernah berucap yang tidak baik, yang baik, semua muncul. Itu random. Dan itu sebenarnya lebih mengkhawatirkan, karena baik buruk muncul terus silih berganti, sampai akhirnya ya alat yang dipasang ini sudah tidak terlalu berefek di tubuh kita. Jantung kita melemah, semua organ kita melemah, nafas kita mulai terhenti. Di situ pikiran mana yang nyangkut. Kalau pasang lagi yang bagus, ya enak, kita langsung ke alam surgawi karena udah pasti aman. Tapi karma kita mendukung gak di saat itu? Kalau pada saat pikiran kitanya bagus, karma kita mendukung, kita langsung lama di alam surgawinya. Tapi ketika pikirannya yang muncul buruk, tapi kitanya di perbuatan karma yang berbuahnya
itu baik, itu hanya sekejap aja. Jadi kayak terlahirnya di alam peta. Nah, jarak berapa lama pas karma baik itu berbuah, saat itu juga bisa langsung pindah lagi gitu. Jadi peta langsung ke dewa. Begitu juga kebalikannya ya Ci, bisa ada yang di dewa lahir tapi cuma sebentar jatuh lagi. Gitu. Jadi kalau di alam lain itu tidak stabil. Gitu. Begitu juga kita meninggal karena kecelakaan. Kita meninggal kecelakaan, ada yang pikirannya langsung histeris, panik. Nah, pikiran histeris panik ini mengkondisikan seseorang itu langsung ke alam peta. Terus karma berproses, gitu. Jadi prosesnya itu sangat cepat. Jadi kadang orang nggak ngeh persekian detik itu bisa langsung berubah. Jadi kadang sulit bisa misalnya nanya ke si A, oh ada di alam peta, tapi nggak berapa lama kemudian ternyata karma baiknya berbuah, dia tiba-tiba udah di alam surgawi lagi gitu. Nanti udah di alam dewa, ada kondisi lagi gimana lagi, jatuh lagi gitu. Karena yang stabil dengan keadaan baik dan buruk hanya di alam manusia. Di alam lain keadaan kita tidak stabil, kondisi karma kita juga tidak stabil, bisa jatuh naik gitu. Untuk mengkondisikan supaya karma baik itu terus bikin tak berlangsung lama di alam dewa, itu banyak aja atau banyak-banyak berbuat baik, atau adakah sesuatu yang bisa kita lakuin gitu Ci? Kalau untuk bertahan lama di alam dewa, di alam surgawi, tetap sih dari di manusia ini kuncinya itu di pikiran. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran ini dengan baik, maka di alam sana pun kondisi kita akan selalu nggak tenang, penuh kekhawatiran. Nah itu juga jadinya mengkondisikan kita jatuh terus ke alam peta. Nah sedangkan kita semua tidak ada yang mau terlahir di alam menderita. Kita semua maunya pasti bahagia setelah meninggal. Jadi kalau kita benar-benar mau bahagia, kondisiin dari sekarang, latih. Kenapa para guru dari aliran manapun selalu menyarankan untuk meditasi, baca parita, karena untuk mengkondisikan pikiran-pikiran yang positif. Itu. Kembali ke pertanyaan yang tadi, mungkin salah satu penyebab kematian yang orang-orang juga berusaha untuk avoid gitu kan, sakit lama. Karena pertama bertahun-tahun misalnya bedridden, kedua uang juga habis gitu kan. Tapi bisa nggak kita misal bertekad, kita bilang, oh saya nggak mau meninggal dengan cara seperti itu. Apakah itu bisa dikondisikan? Bisa. Dengan tekad kita bisa kondisikan, plus perbuatan baik juga. Karena kalau tekad tanpa perbuatan baik, ya percuma juga. Oke. Halo. Oke. Halo. Ada gaungnya. Tes. Halo. Oke, jelas ya. Oke. Saya baik sama yang Nimita tadi. Kalau nggak salah ada satu suta yang bilang ketika Nimita itu muncul, yang keluar adalah yang paling kuat gitu kan? Iya. Betul. Yang definisi yang paling kuat ini apa Ci? Apakah dari perbuatannya? Misalnya kita tahu kalau memberikan dana ke Bante itu kan buat baik yang besar, atau dari emosi yang keluar, misalnya pas ngasih, mungkin cuma ngasih makanan ke orang pengemis, tapi bahagianya luar biasa gitu. Lebih ke perbuatan atau emosinya? Ya, itu sejalan biasanya dari perbuatannya plus dari tingkat perasaannya atau emosinya. Karena ketika kita memberi dalam keadaan bahagia, walaupun nilainya kecil, itu tetap hasilnya akan baik gitu. Tapi kalau kita nilainya besar atau barangnya besar, tapi kita hanya melakukan itu untuk dikenal, untuk orang tahu, hanya untuk nama baik, yaitu tidak sebesar apa yang seharusnya kita terima. Oke. Tapi misalnya Ci, kalau kita sering banget nih
berdana, pertama kali berdana itu kan bahagia, tapi seiring berjalannya waktu lama-lama kan jadi biasa. Dari situ jadi faktor emosionalnya kan sebenarnya kurang. Ya, itu kuncinya balik lagi ke diri kitanya. Kita harus bisa mengkondisikan diri ini untuk bisa stabil secara emosi. Nah, untuk menstabilkan emosional memang tidak semudah itu. Karena itu butuh proses dan dari kita butuh latihan. Dari latihan terus-menerus sampai akhirnya kita bisa selalu stabil di keadaan yang emosinya yang bagus gitu, nggak yang naik turun banyak gitu. Iya. Oke. Nanti kembali misalnya aku mau bahas tentang detik-detik kematian nih, Ci. Sebenarnya yang namanya Grim Reaper, kalau di film Korea kan kayak goblin ganteng gitu, malaikat pencabut nyawa. Apakah benar ada? Jadi ketika orang meninggal ada gitu yang malaikat hitam atau putih yang nungguin? Yang selama ini aku temuin, yang aku lihat dari proses kematian seseorang itu, yang ngejemput sanak keluarganya yang sudah meninggal. Leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal terlebih dahulu itu yang menjemput kita. Dan apakah leluhur ini yang lahir di alam dewa atau semua yang dalam peta pun datang? Jadi baik di dewa maupun di peta itu datang. Tergantung yang ikatan karmanya sama kita pada saat itu yang kuat yang mana. Misalnya orang tua kita yang kuat nih, ya mereka biasanya ada di kiri kanan ranjang kita. Tapi leluhur yang lain, mau di peta mau ataupun di dewa, itu mengelilingi kita. Nah, ketika mengelilingi kita, misalnya napas terakhirnya langsung, kan kalau di yang rumah sakit detak jantung kelihatan kan yang terus turun, mereka tuh udah pada standby biasanya gitu, udah pada standby. Ketika langsung tit gitu, si yang sakit langsung hembusin nafas terakhirnya, mereka memberikan penghormatan terakhir. Jadi langsung menunduk kayak menghormat setengah bungkuk gitu, menghormat jasadnya kita, menghormat. Setelah itu udah pergi masing-masing sesuai alamnya. Oke. Dan pada saat itu juga kita langsung lahir lagi sesuai dengan karmanya kita sendiri. Oke. Pikiran dan karma. Lalu kalau pertanda kematian itu sebetulnya ada gak, Ci? Misalnya kadang-kadang suka dengar ada burung gagak datang ke rumah atau kelelawar, atau kadang ada juga sempat dengar 2 hari sebelum kematian kok lihat misalnya kakek atau nenek di rumah terbang-terbang. Nah, apakah itu benar ada? Itu ada yang kasih pertanda, ada juga yang kematiannya tidak kasih pertanda. Jadi balik lagi ke kitanya nih yang bersangkutannya. Kalau dari kitanya yang bersangkutannya, misalnya dari awal udah selalu berdoa, selalu bertekad, aduh semoga kematian saya tidak menyusahkan orang lain, semoga kematian saya lebih enak gitu loh, tenang. Itu bisa aja tiba-tiba sanak keluarganya ngelihat pertanda-pertanda yang aneh gitu. Dan si orang yang mau meninggalnya juga bisa merasakan dia udah gak lama lagi kayak gitu. Tapi ada juga yang sama sekali gak merasakan, keluarga gak tahu, dirinya sendiri juga gak tahu. Jadi sebenarnya pertanda ini malah baik supaya orang bisa lebih prepare gitu. Ya bisa seperti itu ada, tapi tergantung sih ya. Ada yang keluarga menanggapinya langsung ketakutan. Nah, ketika keluarga langsung ketakutan, itu akan jadi dampak yang kurang baik buat si orang yang bersangkutan yang akan meninggal, karena langsung khawatir kan. Dia jadi ngeliatin kok keluarga saya jadi pada khawatir, jadi pada gelisah, dan itu akhirnya menimbulkan kemelekatan. Kemelekatan itu bisa membuat dia jadi jatuh. Jadi sebenarnya pertanda ini kalau saya ngertinya benar, netral, nggak bilang baik, nggak bilang buruk, tergantung gimana kita menanggapinya. Iya, oke. Gitu. Misalnya, Ci, orang, misal keluarga yang meninggal tuh karena sakit,
Itu kan kadang susah ya, kita tahu kapan kita harus perjuangin terus atau kapan kita harus let go. Kadang-kadang kalau kita bilang ya udah let go, kesannya kan kayak ih kok mungkin masih bisa sembuh kok di let go. Jadi kapan kita tahu gitu? Ya, sebenarnya menyikapi kalau ada yang sakit gitu, kita berusaha dulu yang terbaik, obatin dulu, terus coba dirawat dulu di rumah sakit. Tapi kalau memang ada perlawanan dari yang sakitnya kayak nggak mau dibawa ke rumah sakit, mau di rumah aja gitu. Tapi kita sebagai anak, sebagai orang terdekat kadang mau berusaha memberi yang terbaik kan, usahain aja tetap yang terbaik, tapi dikasih pengertian agar yang bersangkutan tidak merasa kok maksa sih, padahal kan saya nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Tapi kita kasih pengertian, kita coba pengobatan aja dulu, kan dokter siapa tahu cuma kasih obat nanti membaik. Setidaknya kita tetap memberi harapan yang positif, walaupun kita tahu aduh ini berat, tapi ya tetap usahain yang terbaik. Selain pengobatan secara medis, kita juga bisa tetap memberikan membantu dengan memberikan perbuatan baik. Jadi salah satunya kayak function. Terus kita kalau pas lagi ada dana bante, ya kita yang danain kalau yang bersangkutan tidak bisa dibawa. Tapi kalau yang bersangkutannya bisa dibawa, kita ajak berbuat baik. Misalnya yang bersangkutan sedang sakit nggak bisa dibawa, terus kita kan bilang on behalf kita bantu function. Apakah itu karma baiknya tetap ke yang bersangkutan? Ya sebaiknya kita kasih tahu gitu. Misalkan kayak yang bersangkutan dikasih tahu, tadi saya habis berbuat baik ya atas nama kamu, biar kamu sehat dan bahagia, udah gitu aja. Oke, dan biasanya mereka ikut bahagia, Ci. Ya, tapi kalau memang semasa hidupnya tipe orangnya hemat, terus kayak udah pesen jangan buang-buang uang ya, jangan boros-boros ya nanti kalau ada apa-apa gitu. Ya kita cuma bilang saya melakukan perbuatan baik gitu atas nama kamu biar kamu sehat dan bahagia. Udah. Nanti kalau dia nanya berapa apa gitu, udah pokoknya saya melakukan perbuatan baik. Jadi nggak belum menjadi beban pikiran buat yang bersangkutan. Oke, kalau aku dengar tadi kan Cici bilang kita sebisa mungkin lah berusaha supaya orang itu masih tetap hidup. Gimana dengan sekarang tuh banyak yang namanya DNR, do not resuscitate. Jadi kalau kita misalnya kena serangan jantung jangan di CPR lagi. Itu apakah baik atau malah sebenarnya malah jadi ke suicide, bunuh diri? Itu balik lagi ke pikiran ya, kepikiran yang bersangkutan maupun keluarga. Kalau dari keluarganya memang udah tetap bantu CPR itu, ya udah tetap berusaha memberi yang terbaik. Tapi kalau dari keluarganya sama yang bersangkutannya kayak pesen udah nggak usah diapa-apain, toh percuma, ya udah itu berarti keputusan bersama dari yang bersangkutan atau dari keluarga. Cuma yang dimaksud lebih ke kayaknya biasa DNR itu kita yang semasa hidup kita jadi udah tanda tangan ya. Kalau terjadi apa-apa sama saya. Kalau yang kayak gitu belum tentu bisa dibilang bunuh diri sih, karena kadang namanya serangan jantung kalau tiba-tiba udah nggak ada gitu, ya beneran udah langsung kitanya udah keluar juga kesadarannya. Mau dicoba di push tekan-tekan juga udah nggak bisa gitu. Oke, kalau itu kan tadi detik-detik kematian, Ci. Kalau misalnya setelah meninggal, kan dibawa ke rumah duka, gitu. Saya ada sempat dengar kalau ada tradisi, biasanya ketika peti mati itu lagi dibawa, kita tuh nggak boleh lihat. Semua keluarga, bisa kok di Chinese tradition yang nggak boleh lihat, harus berlutut. Karena konon katanya nanti bisa dibawa ikutan meninggal. Apakah itu benar, Ci? Ya itu tradisi. Jadi ya ikutin aja lah untuk menghormati. Oke. Gimana dengan ada lagi yang bilang kalau makanan kita datang ke rumah duka dikasih makanan kita nggak boleh tapau bawa pulang, karena nanti bakal diikutin. Itu benar gak, Ci? Enggak sih.
Karena kadang sugesti aja. Oke. Kemudian setelah kematian nih, orang kan udah lahir kadang di alam peta, kadang di alam dewa, dan itu instan ya. Dan lahir sesuai dengan karmanya sendiri. Dan mungkin kalau menurut saya pribadi pasti setiap orang ada yang unfinished business-nya lah. Yang aku mau tanya, yang lagi heboh baru-baru ini kasus Vina Cirebon, kan dia masukin, boleh nggak ini? Oke. Dia masukin ke temannya. Apakah itu benar bisa terjadi gitu? Ya, kalau kayak gitu bisa aja, karena makhluknya kan masih gentayangan, karena dia tidak terima dengan keadaan kematian yang seperti itu gitu. Dan juga pastinya dari pihak keluarga tidak rela dengan kematian anaknya, saudaranya yang tidak wajar. Siapapun, kita pun kalau ada keluarga yang mengalami seperti itu pasti kan mencari tahu gitu. Jadi itu wajar-wajar aja. Jadi membuat si almarhum tambah penasaran kenapa sampai yang pembunuhnya itu tidak bisa ditangkap. Kalau begini terus, sebenarnya kasihan almarhum. Kalau kita bisa mengerti dan memahami, kematian itu bisa terjadi kapan saja dan bagaimanapun caranya, ya udah kita tinggal bilangin ke almarhum kayak, udah ya, kamu sekarang lebih baik tenang aja, saya bantu pelimpahan jasa untuk kamu hidup lebih baik di kehidupan kamu saat ini. Untuk urusan pembunuhnya atau apapun yang terjadi di saat ini, biar itu urusan kita sebagai keluarga yang tetap berusaha proses. Tapi kalau memang keadaan itu sulit untuk bisa ketemu pembunuh yang sebenarnya, ya udah, orang itu bisa lari dari hukum, tapi tidak akan pernah bisa lari dari hukum alam. Walaupun orang itu tidak percaya dengan namanya hukum karma, tidak percaya dengan namanya hukum alam, dia tetap tidak akan bisa lari dari hukum karma itu. Pasti. Jadi dia bisa lari dari hukum negara, tapi dia tidak bisa lari dari hukum karma. Oke. Biasanya proses kematian itu kan kadang ada yang sakit banget, bla bla bla, dan mungkin Cici bisa lihat proses kematian Cici sendiri kemarin. Itu mungkin kalau kita dengarnya traumatik lah. Gimana sih Cici bisa overcome trauma itu ketika bisa melihat kematian sendiri? Karena selalu menyadari kematian itu hanya sebuah proses perpindahan alam. Jadi nggak ada yang perlu ditakuti. Dan proses perpindahan alam itu sebenarnya seperti kita tidur, terus bangun tidur, cuma bangun tidurnya kita udah di alam yang berbeda, tidak di sini lagi, gitu. Tidak seperti, mohon maaf kalau pernah ada yang dengar ada yang ditarik di kepala, di kaki, dari tangan, dari mana, enggak. Itu benar-benar kayak kita bangun tidur. Cuma beda pas bangun, banyak kan kayak bingung, ini di mana gitu. Kayak bukan kondisi yang pernah kita kenal, pernah kita tahu, gitu. Asing lah, mungkin lebih kayak bingung. Iya, yang paling bingung itu kalau kita terlahirnya di alam peta. Karena kalau kita meninggal lah, terus pas bangun nih, tahu-tahu kita di alam peta, itu kita langsung bener-bener kayak bengong dulu sih. Pas itu udah pasti, karena ngelihat kondisi alam peta itu kayak alam tanpa batas, kayak plong semua. Jadi biasanya orang tuh kayak celingak, memperhatikan keadaan sekitar. Terus pas ngelihat ke bawah, itu tidak ngelihat pijakan. Jadi langsung kayak plong gitu. Nah itu yang kadang bisa bikin orang takut, khawatir, gelisah. Karena itu pernah itu terjadi di depan mataku juga. Itu dia pada saat sadar kematiannya,
dia sudah di alam lain, tapi dia kayak nggak berani gitu. Kalau dari ranjang rumah sakit kayak orang lagi duduk bingung gitu mau berdiri, dia takut bilang nggak masalah, udah melayang kok, saya bilang gitu. Tapi dia takut gitu. Enggak, aku bilang ya udah tenang dulu, saya bacain parita. Udah saya sama jenazah sendirian di ruang jenazah. Itu sebenarnya juga deg-degan, tapi karena saya udah ngeliat makhluknya, udahlah saya bacain parita, selesai. Ya dia berdiri dan ngerasain, oh ya udah memang melayang begitu aja. Dia tidak merasakan sakit atau penderitaan apapun. Gimana ya? Kayak kita perasaannya kayak kosong aja gitu. Berarti kayak gedung, pintu, segala juga ya, mereka jadi pada saat itu dia kayak gak lihat tuh. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang tertentu yang meninggal yang mendadak, terus orang-orang yang tidak siap dengan namanya kematian, itu setelah meninggal kebanyakan orang bingung. Ya kayak gitu. Itu biasanya terlahir di alam peta. Kalau terlahir di alam dewa, ketika bangun itu tidak akan bingung. Pada saat bangun tidur tuh rasanya langsung bahagia banget. Nah ketika bahagia, ada yang pas bangunnya kayak ngelihat sinar yang ngebimbing gitu, kayak ngikutin aja jalan tuh ke sinar itu, nggak tahu itu ke alam dewa. Terus pas ngeliat, wah ini ada si ini yang dia kenal, terus ada rumah dia itu bisa mengenali sendiri gitu, karena itu dari kebajikannya dia sendiri. Oke, mulai seru ya. Pertanyaan yang sempat di post di Instagram juga. Jadi ada yang nanya, saya tiap hari meditasi, Ci, saya udah siap meninggal, harta benda nggak apa-apa saya tinggalin, tapi ada rasa khawatir terhadap keluarga. Apakah itu artinya udah siap atau sebenarnya belum siap? Mungkin siap secara ucapan, tapi batin kadang belum terlalu siap. Dan itu juga pernah dialami oleh orang dekat saya juga. Jadi dia selama hidup rajin meditasi, rajin sekali berbuat baik. Tapi ketika dia berada di keadaan koma, itu nggak bisa berbuat apa-apa, karena tidak semudah itu mengontrol pikiran. Terus akhirnya dia sembuh nih dari koma. Dia bilang ke saya, Matt, ternyata tidak semudah itu loh mengontrol pikiran, walaupun saya rajin meditasi. Dia bilang gitu. Aku bilang ya memang seperti itu kenyataannya. Terus dia nanya, saya harus gimana? Dia bilang, karena ini masih ada kesempatan untuk sadar lagi, ya udah fokus dengerin parita sambil baca parita dalam hati. Jadi apapun yang terjadi, tiba-tiba koma itu datang lagi, atau sesuatu yang tidak baik itu muncul tiba-tiba, bisa langsung menerima keadaan itu. Dia latih sampai akhirnya dia menerima keadaan tersebut, meninggal dan langsung ke alam dewa. Ini pada saat itu yang kedua kalinya dia udah bisa mengontrol. Iya, karena kuncinya selain pikiran nih, kita bisa menerima keadaan kita apapun keadaannya. Itu. Oke. Ini ada pertanyaan dari audience. Kalau kematian seperti pindah alam, kan instansi, mengapa memori di kehidupan sebelumnya bisa hilang, misalnya saat terlahir sebagai manusia? Sebenarnya itu tidak hilang, itu tersimpan di dalam arus batin. Cuma kadang tidak semua orang bisa mengingatnya. Kenapa? Loba, dosa, moha, kebodohan batin kita, itu yang menutupi semuanya. Dan kadang-kadang di kehidupan kita secara alami ini, yang dimana kita banyak mengalami duka, penderitaan, ada hal-hal yang muncul tiba-tiba, kayak kita ke suatu negara atau ada sesuatu kejadian yang men-trigger kita bisa tiba-tiba kok sakit banget ya,
kok sedih banget ya, kok nyaman banget ya gitu. Sebenarnya itu potongan-potongan memori kita dari masa lalu yang muncul lewat perasaan ini. Kadang ada hal-hal tertentu yang bisa, yang lagi naik kapal, lagi naik pesawat, atau lagi naik apapun, itu bisa jantung debar-debar, ketakutan yang luar biasa. Itu sebenarnya potongan memori dari masa lalu. Dan kalau nggak salah, kalau kita benar-benar observe dan stay, bisa muncul kadang-kadang memorinya, Ci. Iya, dan itu memori muncul secara spontan. Tapi kalau kita paksa, aduh, mau nginget, itu nggak akan keinget. Tapi semua akan mengalir secara alami. Coba deh, kita semua sama-sama latih loba dosa moha kita kontrol, kita kurangi sedikit demi sedikit, kita latih. Itu pasti kita bisa merasakan. Semakin sering bisa tahu perasaan ini, memori-memori ini yang muncul setiap saat. Oke. Pertanyaan lagi dari audience, apakah jika terakhir di alam peta masih bisa menanam karma baik? Agak sulit. Jadi hanya dari pelimpahan jasa dari sanak saudara yang masih hidup. Iya. Oke. Gitu. Oke. Iya, dari audiens sini ada yang mungkin punya pertanyaan, silakan langsung angkat tangan. Nanti akan dibantu dengan mikrofonnya. So far ada yang mau bertanya? Ini ada. Oh ya, Lini. Namo Buddhaya, Cimeta. Ya, Namo Buddhaya. Terima kasih kesempatannya. Ini saya mau nanya, kalau misalnya dalam hidup sudah berlatih dhamma, meditasi, tapi di sekitar hidupnya itu masih kacau, terus meninggal gitu, apakah bisa meninggal dengan tenang? Walaupun dia sudah berlatih, tapi kayak kehidupan sekitarnya itu masih kacau, kayak keluarganya belum stabil, masih ibaratnya belum berjodoh dengan dhamma, itu gimana caranya bisa tenang? Terima kasih. Ya, itu kita sambil latih dari sekarang sih, Ci. Latihnya itu kita jadiin perenungan. Selalu kita sadarin ketika kita lagi ngelihat anak-anak kita lagi lucu-lucunya, tapi kalau tiba-tiba saya nggak ada ini gimana gitu. Itu kita jadiin perenungan. Sadarin, karena ini juga aku sering praktekkan juga. Kadang suka kalau lagi ngelihat anak, lagi ngelihat pasangan, ngelihat orang tua, kadang mikir kalau suatu saat saya yang pergi duluan, ini gimana, kayak gitu. Kalau dari prakteknya saya renungin, ya udah, kalau memang suatu saat saya harus meninggalkan mereka semua, saya terima keadaan ini karena saya tahu mereka udah punya jalan karma masing-masing. Ketika saya tidak ada, mereka tetap harus jalani kehidupan. Mereka tetap harus jalani karmanya mereka. Gitu. Sedih ada di saat itu. Tapi ya disadarin, ini hidup anicca. Kita tidak selalu melihat yang, mohon maaf, yang tua meninggal duluan. Tidak selalu. Kadang kita pun bisa pergi duluan sebelum orang tua kita. Jadi selalu menyadari, ya udah, suatu saat saya pergi, saya siap. Itu apapun yang terjadi. Karena ketika kita siap, kita terus berusaha latih menerima keadaan di setiap saat, setiap kondisi, kita nggak akan pernah terjatuh lagi. Gitu. Yang sulit itu menerima keadaan. Ketika kita pergi mendadak, kita belum siap meninggalkan orang-orang yang kita sayang. Di situ beratnya.
Balik lagi berarti menerima keadaan selalu ya, Ci. Iya. Kuncinya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dita. Halo Cimeta, Ya, aku ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu, ada nggak sih kalau misalnya kita dari alam manusia, terus kita misalnya meninggal, terus jadi langsung ke alam manusia lagi? Itu yang pertama, karena kan kalau tadi dicerita biasanya alam dewa atau alam peta. Terus yang kedua, itu kalau misalnya kita pelimpahan jasa atau kita offering ke Bante dana makan itu untuk misalnya leluhur yang di alam peta. Nah, ini mau tanya, kalau misalnya kita kasih misalnya over makanan, itu apakah mereka juga dapat makanannya? Aku cuma wondering aja sih. Gitu, thank you. ya. Oke, dari yang pertanyaan pertama itu, Alam manusia ke manusia lagi itu belum pernah melihat sih, belum pernah membuktikan. Kebanyakan setelah meninggal jatuhnya ke peta dulu atau ke dewa, ke asura itu. Lebih banyak peta kayaknya ya, Ci. Peta paling banyak. Penyebab jatuhnya ke peta kan attachment juga. Iya. Paling banyak sih kemelekatan yang bikin jatuh ke alam peta. Terus dari pertanyaan yang kedua itu, kalau kita berdana makanan ke Bante, kalau leluhur kitanya terlahir di alam peta para datu nih yang memang membutuhkan limpahan jasa, kalau dia butuhnya makanan bisa spontan muncul di dianya makanan gitu, tapi tidak merubah makanan yang Bante makan. Tidak merubah, itu hanya muncul yang secara gaibnya aja. Tapi kalau yang tidak membutuhkan makanan, dia hanya merasa happy karena kita sudah melakukan kebaikan atas nama si almarhum tersebut. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, terima kasih Cimeta. Sangat berbahagia bisa berjumpa dan sangat berbahagia mendengar dhamma sharingnya. Saya ada pertanyaan, kalau misalnya dalam anggota keluarga yang mungkin mereka tahu bahwa satu harus membayar hutang karma pada kehidupan lampau, bagaimana caranya bahwa apakah salah satu dari mereka bisa menyadari bahwa oh ternyata saya harus membayar hutang karma terdahulu, jadi sering cekcok atau bagaimana, apakah ada cara untuk mereka mengetahui atau apakah mereka harus membayar sampai kehidupan ini selesai gitu, apakah ada yang kita boleh tahu atau kita lakukan. Yang kedua, tadi saya agak tertarik dengan tadi Rika yang mengatakan bahwa seorang membuat DNR atau sebagian do not resuscitate. Saya mau bertanya karena maaf saya cerita sharing bahwa saya dokter dan saya berperan sangat aktif dulu pada masa saya belajar gitu. Ada pasien yang akan meninggal, ya kebetulan saya ada dokter senior, saya yang memutuskan ini DNR atau tidak, bukan keluarga yang memutuskan. Karena di dalam rumah sakit pemerintah dokterlah yang memutuskan, bukan pihak keluarga. Apakah kami yang memutuskan ini? Kami mendapat karma buruk ini Cina. Tapi kami memutuskan berdasarkan medis bahwa ini, karena kalau kita terus melakukan resusitasi bahwa kita tahu bahwa ternyata akan gagal, satu akan menambah penderitaan, dua menghabiskan resources. Jadi kami melakukan ya dengan the best interest for patient gitu. Tapi apakah sharing karma gitu? Terima kasih Cimeta. Baik. Dari pertanyaan yang pertama, kalau yang hutang karma ini menyadari, oh saya bayar hutang karma nih, ya udah kitanya yang berusaha menerima dan kita berubah dulu. Karena kalau kita menyuruh orang lain yang berubah itu tidak mungkin, karena kadang sulit untuk orang lain itu menerima. Jadi mendingan kita duluan yang berubah, kita yang memberi contoh, kita yang sabar duluan,
terhadap orang tersebut. Kalau kita berubah, kita yang sabar, kita yang memberikan contoh untuk orang lain, maka secara tidak langsung orang yang juga ada hutang karma, entah itu terhadap kita atau terhadap orang lain lagi, itu bisa mengikuti contoh yang baik. Dan akhirnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ketika bisa menerima itu, bisa kita bereskan di kehidupan ini, sehingga tidak membuat hutang karma baru di kehidupan berikutnya. Yang penting setelah semuanya membaik, jangan sembarangan mengucap janji. Kadang kita nih sudah berusaha berubah menjadi lebih baik, ternyata orang itu juga udah berubah jadi lebih baik, tiba-tiba langsung kita kayak tenang kan, seneng nih si A udah berubah lebih baik gitu. Kita bisa tiba-tiba yang nanti kita bareng-bareng lagi ya, nanti kita ketemu lagi ya. Nah itu kan janji, itu akan berjumpa kembali. Nah ketika berjumpa kembali, itu kan belum tentu di satu kehidupan setelah ini, bisa beberapa kehidupan setelahnya. Ketika bertemu beberapa kehidupan setelahnya, proses kehidupan ini, yang satu kehidupan setelah ini, dua kehidupan setelah ini, ketiga kehidupan, atau kapanpun sampai akhirnya ketemu kita, itu mereka semua juga mengalami proses ketemu dengan orang baru lagi, berubah lagi, begini dan begitu. Ketika ketemu kita, hubungannya tiba-tiba, loh kok si ini sifatnya begini ya, kok begini-gini, butuh penyesuaian lagi. Jadi biar kita nggak capek, udah nggak usah janji, jalanin aja karma yang berproses. Karena kalau kita dikit-dikit berjanji, pertama capek, kehidupan kita nggak ada selesainya. Terus kedua, kitanya jadi terus kayak secara tidak langsung berbuat karma lagi, berbuat. Kalau berbuat yang positif bagus, tapi kalau berbuat yang negatif kan jadi beban lagi buat kitanya. Gitu. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua, kalau untuk dokter yang memutuskan, yaitu sesuai dengan kebijaksanaan dokter dan juga sesuai dengan ya medis yang berlaku. Kalau memang itu harus dilakukan, ya sudah itu tetap dilakukan. Tapi kalau dari segi karma tetap ada karmanya. Tapi kan tetap dengan kebijaksanaan ya. Karena dokter memutuskan hal itu juga sudah mempertimbangkan banyak hal yang memang harus diputuskan dengan baik sesuai aturan medisnya gitu. Walaupun karmanya ada, udah dok, enggak besar gitu, masih kecil, karena memang itu udah aturan secara medisnya juga kan. Mengurangi penderitaan. Iya. Iya. Tetap. Iya. Jadi sebenarnya tinggal tergantung dari kata-kata dokter mengemasnya sih. Kalau kata-kata dokter mengemasnya bisa menenangkan dan bisa sebijaksana mungkin, ya semuanya akan baik-baik aja. Tapi kadang kata-kata yang sulit dikemas itu yang jadi sebuah kendala sih, yang akhirnya kadang ada konflik antara dokter dengan keluarga pasien. Terus kadang ada yang akhirnya ya kurang baguslah hubungannya antara dokter dengan keluarga. Sebaiknya dikemas dengan baik aja sih. Kalau dikemas dengan baik, apalagi dengan kebijaksanaan, tentunya semuanya ya akan baik-baik aja. Karena keluarga kadang butuh pengertian yang benar kenapa dokter harus menyarankan seperti itu gitu. Kalau dokter bisa memberikan masukan yang tepat, maka keluarga pasien pasti menerima. Iya, sama penyampaiannya juga.